Jadi pakar dari LBH Bapexi DKI Jakarta Barisan Pejuang Demokrasi, dan di sebelah kiri saya merasa sebagai bagian daripada LBH Bapexi DKI. kami terpanggil untuk membantu secara moral seorang marbot masjid dari Kota Serang Provinsi Banten, Masjid Agung Ad-Sauroh Kota Serang. Jadi klien saya ini merupakan marbot masjid, dia penjaga sandal. Dan sudah saya klarifikasi, saya datang ke DKM-nya bahwa dia adalah orang yang baik begitu. Dari pihak DKM hanya mampu bisa mendoakan terhadap kasus Dendi. Jadi kronologinya gini, Dendi itu merupakan seorang pemberi gadai terhadap Rudi. Jadi Rudi ini adalah pelaku pencurian, yang mana motor tersebut ia curi dari bapak kandungnya, gitu ya. Dan kemudian yang melaporkannya adalah adik kandung daripada si Rudi itu sendiri. Dan kasusnya ini adalah dipisah. Rudi adalah kasus pencurian, sementara klien saya adalah penadahan 480 ayat 1 KUHP. Nah, sayangnya saya membela si Dendi ini sudah di tingkat penuntutan, tidak berawal daripada penyidikan dari awal di Polda Metro. Seandainya saja kalau saya membela dari awal, mungkin nggak jadi seperti ini sampai sidang pledoi. Nah, hari ini saya membuat pledoi dan sudah saya bacakan terhadap majelis hakim, dan sangat banyak sekali yang merenung begitu ya, dan kemudian klien saya juga sampai menangis. Mirisnya, karena Dendi ini tidak mampu secara ekonomi, dia mempunyai istri, 3 orang anak, dan sedang mengandung. Istrinya ini sedang mengandung 9 bulan dan sebentar lagi mau melahirkan. Dan ibunya pun, Masya Allah, kasihan sekali. Jadi ibunya itu adalah penyakit ajaksia namanya. Jadi lumpuh kakinya 1, dan sudah saya datang ke rumahnya, dan video di Instagram sudah viral, itu 1 juta penonton, dan banyak sekali yang komentar-komentar ke orang-orang penting gitu ya, ke kota, gubernur. Nah, saya sih berterima kasih kepada warga Kota Serang telah membantu dan memviralkan, ya semoga keadilan untuk Dendi, agar keadilan untuk Dendi ini supaya menggema begitu. Nah, saya membela Dendi ini bukan berarti saya membela secara membabi buta gitu ya. Pertama, ada dasar-dasar hukum yang saya masukkan ke dalam pledoi ini. Yang pertama, dari putusan nomor 1130 kasasi garing pidana tahun 1985. Di dalam bukunya Dr. HM Fauzian SHMH disebutkan pada halaman 370.29.10 barang dari hasil kejahatan, bahwa apabila terdakwa tidak mengetahui, menduga, atau menyangka barang-barang tersebut berasal dari kejahatan, maka karena itu salah satu dari unsur pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan bukan dilepas dari tuntutan hukum. Ini udah ada putusannya, dan banyak juga, boleh kita lihatlah putusan-putusannya. Nah, di dalam BAP, di dalam surat tuntutan, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Dendi ini mengetahui dan patut menduga barang tersebut dari hasil curian. Karena gini, pada saat Dendi transaksi gadai, si pelaku pencurian ini membilang ke Dendi bahwa motor ini punya bapaknya. Dia jujur, ini punya bapak saya, dan saya akan kasihkan BPKB dan STNK-nya 2 minggu kemudian. Nahasnya tidak sampai 2 minggu dia kena tangkap. Begitu. Jadi kronologis seperti itu. Dendi ini tidak tahu barang ini hasil curian, dan kemudian saat ini motornya sudah dikembalikan kepada korban, yaitu Pak Satya begitu. Dan malah dalam hal ini Dendi rugi 5 juta rupiah begitu. Sekian. Gimana menambahkan? Kalau harapan dari kami mungkin ya, atas pledoi yang telah kami sampaikan dan bacakan, semoga ini menjadi pertimbangan majelis hakim untuk bagaimana memutuskan perkara ini seadil-adilnya, tentunya sesuai dengan draft yang telah kami buat di LBH Bapexi DKI Jakarta. Nah, nanti minggu depan tanggal berapa? 18 September 2025 akan ada sidang replik dan duplik gitu ya, sebelum nanti putusan. Sebetulnya orang tua dari Dendi juga ingin
ikut hadir gitu ya, karena jarak, keterbatasan ekonomi. Saya bilang nanti saja pas putusan, doanya saja buat saya sebagai kuasa hukum dari Dendi, semoga Dendi ini mendapatkan keadilan. Intinya itu. Rekan-rekan media, terima kasih. Oke bang, apakah si korban ini tadinya tidak ada mungkin itikat baik untuk damai atau seperti apa sebelum Nah, sampai baik, ini setelah saya wawancara dari istri, sebetulnya sudah ada, ini mau di restoran Justice. Balik lagi, karena memang keluarga Dendi ini tidak mampu secara ekonomi. Awalnya diminta 25 juta, ini oknum ya, tidak bisa saya sebutkan lah siapa-siapanya. Kemudian nego 12 juta dan nggak mampu. Istrinya pikir dan keluarganya pikir daripada uang ini buat membayar damai tersebut, artinya membebaskan Rudy dan Dendi, keluarga berpikir bahwa lebih baik ini untuk menafkahi lahir batin anak-anak ini. Karena memang uang 5 juta yang digadai pun itu sebetulnya buat Dendi ini menambah-nambah penghasilan, menjadi seorang ojek ya, dia ngegojek gitu ya. Karena memang keterbatasan ekonomi itu, Dendi daripada uang 5 juta ini saya pakai cuma-cuma gitu ya, akhirnya lebih baik dia gadaikan motor buat bisnis. Akhirnya ya seperti ini mungkin. Jadi setelah saya tanyakan juga, Dendi ini adalah pengalaman pertama dia berhadapan dengan hukum, dan dia bertanya kepada saya, kok hukum bisa seperti ini ke saya, dan saya hanya bisa ya semoga keadilan untukmu, doakan saya aja. tuntutannya berapa tahun? Tuntutannya 1 tahun gitu, mungkin nanti dikurangi masa tahanan gitu ya. Dan si pelaku pencuriannya itu udah divonis bang 10 bulan pas kemarin itu udah 10 bulan ya. Kemungkinan sih ya, saya sih paling berharap karena ada argumentasi hukumnya dan dalil-dalilnya bahwa ini orang bisa dibebaskan gitu ya. Semoga aja keadilan berpihak pada Dendi gitu ya. Gak usah, apalagi yang akan dilakukan untuk bisa membebaskan Dendi ke depannya? Wah, ini saya akan kompromikan dengan pihak keluarga, apakah misalnya tetap divonis ringan misalnya, kurang dari 1 tahun misalnya, saya akan tetap diskusikan dengan pihak keluarga apakah akan melanjutkan banding atau tidak. Tapi saya kira ini karena ada dasar hukumnya yang kuat gitu ya, saya akan coba kalau mau ya pihak keluarganya, karena saya hanya sebatas sebagai kuasa hukum gitu, tidak bisa memaksakan gitu ya. Bang, kendaraannya itu kendaraan berbentuk apa sih bang? Dan tahunnya tahun berapa Oke, gitu? kendaraannya itu adalah dia motor Honda Vario, nomor polisinya B4314 SPE tahun 2022, warna hitam gitu. Macam hidup bang? Ya hidup. Oke bang, satu lagi bang dari saya bang. Bang ini kan udah menjadi viral, kan? Udah banyak orang-orang penting di daerah sekarang yang banyak ini. Apakah ada etikat mungkin untuk membantu masalah ini supaya cepat selesai dan menjadi jalur kekeluargaan itu? Ya, sebetulnya saya tidak bisa mengemis ya secara pribadi untuk minta atensi kepada pejabat-pejabat tinggi gitu ya. Ke DKM pun DKM hanya bisa mendoakan. Dan ternyata ada beberapa netizen yang membantu secara moral dan material gitu ya. Bahkan ada yang memberikan sumbangan dari pihak keluarganya. Dan netizen pun banyak yang komen ke wali kota, ke gubernur, tapi nggak ada satupun yang memberikan atensi. Sebenarnya masalahnya apa sih gitu kan? Karena ini adalah Wong Serang, ya saya mengharapkan ya orang